Baik, berjumpa lagi dengan saya Satria Effendi ya di program kesayangan kita Daily Talk ya. Ya, kali ini kita sudah bersama narasumber Pak Zulhadi ya. Ya. Ya, Pak Zulhadi, terima kasih sudah mau bergabung di acara kita. Ya, Sama-sama. pemirsa, kali ini kita akan membahas perpolitikan di Lombok Utara seperti apa ya. Karena narasumber kita kali ini salah satu pengamat politik ya. Kemudian beliau juga aktif akademisi dan wakil direktur dari lembaga riset Dayan Gunung Research Center gitu. Iya, Pak Zulhadi. Jadi sejauh ini seperti apa kita melihat perpolitikan Lombok Utara dari kacamata akademisi seperti ini? Kalau mau melihat per hari ini bahwa kondisi politik di Lombok Utara saat ini, jadi nggak bisa kita terlepas dari pilkada-pilkada ataupun kondisi politik sebelumnya. Jadi ya. sampai saat ini kan kita sudah melaksanakan proses kontestasi pilkada itu kan pasca dimekarkan 2008 itu kan sudah 3 kali. 3 kali pilkada. Jadi 2010 kita pilkada pertama, kemudian pilkada kedua 2015, setelah itu pilkada 2020. Dan nanti pada bulan November kita akan melaksanakan untuk pilkada 2024 secara serentak. Nah, kalau mau melihat seperti apa kemudian petanya, bahwa yang selama ini kita lihat dan sering didiskusikan oleh banyak pihak berkaitan dengan pilkada Lombok Utara ini, bahwa ada pergeseran lah. Kalau kita misalnya mau melihat secara faktual lapangan untuk saat ini, yang sebelum-sebelumnya kan dominasinya kan kita tahu persis bahwa para tokoh-tokoh pendiri Lombok Utara ini kan ikut terlibat secara langsung. Nah, jadi kita sebut saja misalkan sosok yang sampai saat ini memberikan pengaruh besar, misalkan Haji Johan Samsu, kemudian Dr. Najibul Ahyar yang pada proses pilkada 2024 ini kan masih ikut berkontestasi. Artinya ada dinamika yang berjalan begitu pesat. Nah, saya sering menyampaikan meskipun Lombok Utara ini secara umurnya itu boleh belia, tetapi secara politiknya sesungguhnya dewasa gitu. Dewasa berpolitik. Termasuk sudah dalam tahap dewasa perpolitikan. Tahap dewasa perpolitikannya. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa indikator misalkan. Jadi tingkat partisipasi pemilih kita dari 2010 itu pilkada pertama sampai pada pilkada 2020 itu kan cenderung mengalami tingkat kenaikan partisipasinya. Jadi angka 80% itu kan terus mengalami peningkatan. Bahkan sampai 2020, meskipun pilkada kita laksanakan di tengah pandemi, kemudian pilkada masa recovery pemilihan pasca gempa di bulan Agustus itu kan, itu banyak yang kemudian mengkhawatirkan bahwa proses demokrasi kita tidak bisa berjalan. Tetapi faktanya yang terjadi bahwa 82,sekian% itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih itu sangat tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Artinya melek terhadap demokrasi itu sudah bisa berjalan di Kabupaten Lombok Utara. Iya, baik. Jadi banyak faktor sebenarnya yang dikhawatirkan kemudian untuk menghambat sebenarnya kemajuan demokrasi di Lombok Utara. Tapi pada faktanya sesuai dengan jumlah DPT yang kemudian berpartisipasi dalam pemilihan umum itu tetap meningkat, seperti itu ya. Ya, baik. Kemudian kita berbicara kemudian di media sosial saat ini, ya, potensi-potensi ataupun gejolak-gejolak di media sosial ini di Lombok Utara itu terkenal dengan politik medsos yang luar biasa, begitu ya. Jadi perkembangan politik di media sosial atau dalam kategori digital dengan perpolitikan di masyarakat itu seperti apa sih? Apa ada kesamaan atau perbedaan perilaku di masyarakat dengan kemudian perdebatan yang terjadi di media sosial seperti Iya. Jadi harus kita akui ketika memang menyentuh ranah demokrasi, pemilu, pilkada, maka satu dimensi yang disebut dengan media sosial itu nggak bisa terlepas. Ya, berbicara Lombok Utara yang saya bilang tadi, meskipun secara umur kita boleh belia, tapi secara konteks berbicara politik demokrasi itu kita dewasa gitu. Nah, riak-riak dalam proses tahapan pemilihan itu tetap ada. Gitu. Tetapi yang sejauh ini yang kita lihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh termasuk juga Bawaslu dalam proses sistem pengawasan media online yang kemudian itu menjadi bagian tugas Bawaslu untuk bagaimana kemudian
menjamin hak-hak secara konstitusi itu bisa dijalankan. Artinya media itu memiliki peran ganda bagi saya, bahwa peran gandanya bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, tergantung dalam perspektif apa yang kita melihatnya. Nah, perjalanan-perjalanan ini yang perlu kita harus lihat, bahwa media ini sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar, bagaimana kemudian memberikan edukasi terhadap masyarakat, termasuk juga terhadap partai politik, bagaimana media ini dijadikan betul-betul sebagai pendidikan politik lah kepada masyarakat, sosialisasi politik lah kepada masyarakat. Tetapi media ini juga kalau saya lihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang misalkan menggunakan akun-akun palsu. Nah, itu yang kemudian membuat dinamikanya menjadi bergeser. Yang tadinya media secara positif, ternyata media juga bisa digunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum ini untuk membuat bagaimana kemudian terjalinlah di situ proses dinamika yang panjang, ada hate speech, ada hoax yang macam-macam. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bagaimana pasangan calon di Kabupaten Lombok Utara ini bisa kita lihat bagaimana kemudian gambar-gambar dipertontonkan pasangan calon yang cenderung melihat kegiatan-kegiatan mereka, keseharian mereka juga menjadi konsumsi publik. Nah, ini kan kalau masuk ke ranah media ya bisa positif bisa negatif, tergantung nanti masyarakat Lombok Utara akan melihat dari sisi yang mana begitu. Kalau sebagai akademisi, perspektif akademisi itu melihat potensi media ini kemudian saat ini di Lombok Utara, apa itu digunakan secara positif atau lebih cenderung ke arah negatif? Ya, jadi harus kita akui ya bahwa perjalanan tahapan pilkada, kita berbicara pilkada 2024 ini dari awal sampai hari ini, per hari ini, jadi pendaftaran calon yang kemarin dari tanggal 27 sampai tanggal 29 sampai kepada tes kesehatan itu kita bisa melihat di situ. Nah, kalau misalkan ketika pertanyaannya itu merujuk lebih kemana dominannya, yang kita lihat ini bagi saya sama-sama gitu. Ada juga yang memberikan perspektif sangat positif terhadap kehadiran pasangan calon, kemudian bagaimana di media ini membangun image-image positif gitu. Tapi tidak jarang kita temukan yang sampaikan tadi bahwa kaitan dengan bagaimana oknum-oknum ini cenderung menebar ujaran kebencian berkaitan dengan salah satu pasangan calon yang memang dianggap misalkan bukan asli Kabupaten Lombok Utara, kemudian sudah berbicara kaitan dengan personal, itu yang terjadi. Tapi kalau dari kacamata kita, ya tergantung dimensi yang mana yang akan kita lihat. Tergantung perspektif. Tergantung perspektif kita akan melihat seperti itu. Tapi harus kita akui bahwa para media itu sangat vital sekali dalam proses membangun image pasangan calon yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Iya, baik. Jadi pesannya di sini pada masyarakat Lombok Utara, mungkin dapat dengan bijak ya memanfaatkan media sosial, terutama di masa-masa politik seperti ini begitu. Jadi jangan sampai karena salah berbicara ataupun hasrat ingin mengkucilkan ataupun menghina entah itu lawan ataupun musuh politik dan sebagainya, itu bisa membuat risiko terpidana, betul. Sesuai dengan undang-undang ITE dan seperti itu ya. Mungkin saran untuk masyarakat Lombok Utara agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi, masih kita berbincang tentang politik Lombok Utara ya, seperti apa konstelasinya dan sebagainya. Baik Bung Zul, ini kita tahu ya, ada seperti yang Bung Zul katakan tadi, ada memang tokoh-tokoh besar, pendiri Lombok Utara yang kemudian dari awal sudah berkiprah di perpolitikan Lombok Utara, dan kemudian saat ini juga ada beberapa kandidat yang memang masih dikatakan baru dalam dunia politik Lombok Utara begitu. Nah, jadi ada dua pasangan, terutama ada satu pasangan yang kemudian mengandung atau di dalamnya berkomposisi itu dua tokoh besar ya, seperti yang dikatakan tadi Pak Johan Samsu dan Pak Najibul Akhyar begitu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat potensi, apakah dua orang besar yang sudah lama menjadi pimpinan di Lombok Utara ini dalam perpolitikan saat ini, dan kemudian seperti apa sih peluang-peluang untuk kandidat-kandidat baru yang ada begitu? Kira-kira seperti apa? Ya, ini menarik ini ya, ketika melihat
konstelasi Pilkada Lombok Utara yang tadi sempat saya singgung di awal bahwa dominasi saya katakan orang-orang kuat lokal lah. Iya. Jadi bagaimana kemudian orang-orang kuat lokal ini masih memiliki kans untuk bisa memenangkan pertarungan. Meskipun harus kita ketahui bahwa pasangan Najmul Kus yang kemarin sudah mendaftarkan diri, itu termasuk juga calon-calon yang lain itu bagian sesungguhnya dari incumbent. Saya mengatakan kutub incumbent lah. Kutub incumbent ya, ya. jadi kutub saya mengatakan kutub. Karena di incumbent. 3 periode Ya, 3 sebelumnya periode sebenarnya terus. tokoh ini yang ya, menguasai. meskipun pada saat ini Najmul Kus artinya Kus menjadi bagian dari anak kandung dari Pak Bupati sendiri saat ini. Ya. Itu sesungguhnya bisa melihat kedua ini sesungguhnya adalah incumbent gitu. Nah, kutub yang kedua ini kombinasi ada incumbentnya misalnya Pak Dhani dengan Pak Zaki yang latar belakangnya sama-sama punya ketokohan secara ideologi keagamaan para tuan guru misalkan. Yang ketiga ini adalah bisa dikatakan tadi penantang baru, yang keduanya ini belum berkiprah secara politik, tetapi Pak Junaidi Arif punya pengalaman kemarin di legislatif. Di legislatif ya. Di legislatif yang kemarin. Artinya ada warna. Saya melihat dinamika Lombok Utara saat ini tidak pada pilkada pertama, kedua, ketiga, ini keempatnya ada warna. Yang kemarin didominasi sama incumbent yang mencari wakil bupatinya dari berbagai macam latar belakang, yang sekarang ini ternyata menjadi dinamika yang begitu kuat. Artinya dinamika warnanya begitu kental. Jadi dominasi yang kemarin itu sudah mulai tidak terkonsentrasi. Ada yang mengatakan bahwa isu-isu kaitan dengan politik dinasti dan sebagainya kan itu yang terbangun di media kan seperti itu kan. Tetapi pada intinya bahwa apa yang terbangun di Lombok Utara saat ini itu memberikan ruang kepada kita semua bahwa Lombok Utara itu sekarang sangat berwarna. Ya, tidak hanya didominasi oleh pasangan calon tertentu, tetapi juga ada calon-calon, dan itu tentunya semua adalah putra terbaik Kabupaten Lombok Utara. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari dinamika Lombok Utara untuk menuju apa yang disebut dengan common good. Nah, common good ini adalah kebaikan bersama yang pada ujungnya adalah menciptakan welfare state, negara sejahtera atau daerah yang sejahtera. Pada ujung endingnya akan seperti itu. Gitu. Akan seperti itu. Seperti itu ya. Iya, baik. Ketika kita melihat ini ada katakanlah incumbent secara utuh lah kita katakan dari 15 tahun atau 3 periode ini. Salah satu pasangan calon kemudian berkomposisi seperti itu, dan pasangan calon lain ada yang katakan setengah incumbent dan pasangan yang totality baru. Betul, maka sebut penantang gitu saya sebutnya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa ini membaca peluang atau situasi katakanlah elektabilitas dari ketiga calon kita ini? Iya. Ketika berbicara elektabilitas, jadi harus kita akui dengan budaya masyarakat Kabupaten Lombok Utara itu memang sangat, saya katakan tawadu lah terhadap tuan guru. Jadi kalau kita mau renungi bahwa masing-masing pasangan calon ini kan ada tuan gurunya gitu. Ada tuan gurunya kan. Pak Najmul dengan Kus, Najmulnya dengan ideologi tuan gurunya dengan keagamaan yang kuat. Kemudian Dhani dengan Zaki, nah siapa yang tidak tahu Zaki misalkan kan. Nah, kemudian Dr. Muhsin siapa yang tidak beliau juga yang berpasangan dengan Junaidi Arif. Ya, artinya bahwa kalau berbicara peluang, semua memiliki peluang yang sama bagi kita. Ya. Meskipun harus kita akui bahwa yang saya sampaikan tadi berbicara dukungan partai politik itu lebih dominan kepada pasangan Najmul Kus misalkan. Karena lebih dominan partai-partai yang mendukungnya lebih besar gitu ketimbang partai calon-calon yang lain. Tapi bagi kita bahwa perkembangan politik saat ini tidak hanya bertumpu terhadap partai politik itu saja. Ada beberapa, misalkan kita bisa melihat di beberapa pilkada yang lain, bahkan dengan jumlah dukungan partai politik yang besar, justru kalah dengan jumlah dukungan yang lebih sedikit. Gitu. Nah, ini artinya memang semua pasangan calonnya memiliki kans yang sama untuk mampu memenangkan. Tinggal bagaimana nanti proses pengawalan suara itu sampai hari H pemilihan itu. Nah, tergantung seperti apa nanti akan dibangun. Termasuk juga nanti visi misi ini akan dilihat seperti apa oleh masyarakat sehingga nanti menentukan jatuhkan pilihannya akan ke siapa. Bagi kita peluangnya sama. Bahwa penantang baru incumbent kombinasi setengah penantang baru dengan yang incumbent itu punya kans yang sama, punya peluang yang sama bagi kita. Artinya secara keseluruhan barangkali kita bisa mengatakan bahwa
banyaknya partai pendukung, kemudian kursi yang mendukung juga belum tentu menentukan ya. Betul, menentukan. Ya, artinya perpolitikan di Lombok Utara juga begitu dinamis dengan karakteristik dewasa yang sudah disebutkan oleh narasumber kita tadi. Baik, kita akan kembali berbincang-bincang lagi setelah yang berikut ini. Ya baik, kita kembali lagi di segmen terakhir ya dalam episode perpolitikan atau konstelasi politik Lombok Utara begitu. Nah, baik Bung Zul, kita melihat di Lombok Utara saat ini juga ada kemiripan pola dengan yang ada di pusat seperti itu, perpolitikan yang ada di pusat di mana Golkar katakanlah secara mengejutkan ketuanya diganti dan sebagainya. Ternyata hal itu serupa terjadi di Lombok Utara. Banyak seperti Pak Johan misalnya dengan latar belakang PKB-nya itu kemudian tiba-tiba digantikan. Bahkan di media Pak Johan mengatakan bahwa partainya dirampok seperti itu ya. Tapi di sisi lain ada juga ini Dani yang kehilangan gerindranya begitu. Nah, seperti apa akademisi melihat fenomena-fenomena politik seperti ini, pergantian di tengah jalan dan sebagainya demi menjelang hari H seperti itu? Ya, baik. Jadi apa yang terjadi di Lombok Utara saat ini tentunya itu punya pengaruh besar dari pusatnya, gitu kan. Apalagi kemarin kita banyak orang yang mengatakan bahwa tadi disampaikan ada jegal-menjegal, rampok-merampok terkait dengan politik gitu kan, itu yang kita lihat di media massa. Namun saya melihat bahwa apa yang terjadi di Lombok Utara ini kan yang dikatakan tadi kan mirip-mirip gitu kan. Dan karena politik itu kan tidak ada yang pasti gitu. Ya, politik itu tidak ada yang pasti. Dinamis. Jadi, betul. Sangat dinamis. Jadi menjelang penetapan pasangan calon sampai sebelum keluarnya bentuk dukungan yang B1 KWK itu yang menentukan bahwa memang jatuh pilihannya ke siapa, meskipun kader ternyata memang yang lain, dan itu yang terjadi, fakta yang terjadi. Tapi dalam kacamata kita sebagai seorang akademisi melihat bahwa itu sah-sah saja gitu kan. Sah-sah saja. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Berbicara politik itu kan berbicara etika. Ya, jadi ketika memang apa yang dilakukan oleh banyak pasangan calon berkaitan dengan pergeseran dukungan dan sebagainya itu sah-sah saja. Tetapi bagaimana proses kaderisasi di partai itu yang memang banyak pertanyaan, teman-teman akademisi pun menanyakan itu, bahwa pada dasarnya keberadaan partai politik itu sesungguhnya bagaimana membuat kaderisasi itu menjadi lebih kuat. Tapi kalau dengan terputusnya di tengah jalan, artinya memang proses kaderisasinya kan sudah mulai terputus. Betul, betul. Ini ya yang saya pikir perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua. Bagaimana kemudian proses konstelasi kita itu tetap mengedepankan apa yang disebut dengan etik itu kan. Tapi meskipun itu sah-sah saja, tapi orang akan melihat bahwa ternyata berpolitik kan seperti ini. Nah, itu kan secara pandangan mata publik itu melihat bahwa seperti inilah kondisi bangsa kita saat ini, kondisi daerah kita seperti saat ini, dan harapan kita apapun prosesnya tadi akan tercipta sebuah kepemimpinan atau lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Lombok Utara lebih baik lagi. Jadi kata kuncinya di situ bagi kita. Common good itu. Common good itu. Jadi kebaikan bersama itu yang menjadi kata kunci bagi kita. Ya, baik. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa ada inkonsistensi antara partai politik, sistem pengkaderan dengan kadernya sendiri seperti itu ya. Apakah entah kita tidak berbicara tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kemudian secara etik itu kurang etis lah ya, seperti itu ya. Ya semestinya kemudian partai politik mengusung kader yang memang sudah dikader begitu ya. Gitu ya. Ya baik, tadi Bung Zul berbicara tentang common good ya. Membuat Lombok Utara itu membawa pemimpin yang membawa Lombok Utara itu lebih baik. Kira-kira dengan kondisi masyarakat Lombok Utara saat ini yang seperti ini, seperti apa sih pemimpin yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Lombok Utara begitu? Ya, kalau kita mau melihat Lombok Utara hari ini gitu, saya sering menyampaikan bahwa Indonesia saat ini, Lombok Utara saat ini gitu. Sering saya menyampaikan seperti itu. Jadi
apa yang dibutuhkan oleh Lombok Utara ini kalau ditanya sosoknya, tentunya sosok yang mampu mengayomi semua. Ya. Makanya saya katakan bahwa Lombok Utara ini memang harus disesuaikan, pemimpin itu memang harus menyesuaikan dengan kondisinya. Artinya kita butuh pemimpin yang mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, makanya dalam teori kepemimpinan itu kan disebutkan memimpin itu sesuaikan dengan kondisinya. Tidak mungkin akan kita memimpin dengan gaya demokratis di tengah masyarakat yang memang misalkan begitu sembraut, maka dibutuhkanlah di situ prinsip-prinsip misalkan ketegasan seorang pemimpin. Maka ada pemimpin demokratis, ada pemimpin yang otoriter, ada pemimpin yang ada kebebasan, birokratis, otokratis. Nah, itu semua harus diramus demikian rupa dengan budaya masyarakat kebutuhan Lombok Utara ini untuk bisa dikemas demikian rupa, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk menciptakan Lombok Utara lebih baik itu bisa terwujud. Jadi pada intinya bahwa pemimpin yang mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Karena saya sering mengutip ini bahwa bukan orang yang kuat yang mampu bertahan, bukan orang yang besar yang mampu bertahan, tetapi orang yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang mampu bertahan, mampu beradaptasi. Nah, itu saya kutip dari Charles Darwin mengatakan seperti itu. Jadi ratusan tahun yang lalu menyampaikan itu, dan Lombok Utara butuh itu saat ini. Saya melihat seperti itu. Bung Zul bukan penganut teori evolusi kan? Bukan. Jadi hal positif yang kita ambil. Itu intermezzo ya pemirsa. Betul. Jadi ya beginilah suasana atau konstelasi perpolitikan kita di Lombok Utara. Mungkin closing statement Bang Zul, apa yang perlu kira-kira masyarakat lakukan, artinya agar demokrasi kita ini kemudian terjaga dengan baik, tidak timbul konflik dan sebagainya. Seperti apa, Pak Zul? Ya, kalau saya, karena berbicara politik, berbicara demokrasi itu kan, kalau orang bilang itu kan suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Ya, jadi pada prinsip-prinsipnya bahwa bagaimana warga masyarakat ini, satu contoh misalkan bijak bermedia sosial, menjalankan apa yang menjadi hak-haknya, tanggung jawabnya sebagai warga negara, misalnya berbicara konteks politik, ya saya pikir itu yang harus bisa dilakukan saat ini. Jadi kalau mau betul-betul melihat Lombok Utara lebih baik lagi, tentunya hak pilihnya itu memang benar-benar diberikan kepada yang punya gitu ya. Yang punya nih siapa? Nah, itu yang akan kita lihat nanti 27 November itu. Ya, jadi hak politik inilah kita serahkan mandat ini, karena pada dasarnya pemimpin ini kan adalah memberikan mandat. Jadi warga masyarakat silahkan lihat nanti visi misinya, lihat programnya seperti apa, karena itu akan membawa 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun sampai 15 tahun ke depan Lombok Utara di tangan para pemimpin yang besok akan dipilih pada 27 November itu. Baik, ya. Jadi itu pesan dari akademisi kita ya, atau wakil direktur dari Lembaga Riset Dayan Gunung Research Center. Ya, baik, kita cukupkan dulu diskusi kita. Bung Zul, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kita. Jadi kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.